Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Roma Julivia dengan NIM 200311100118. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menganalisis mengenai kelayakan usaha tani. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dari jurnal yang disusun oleh Muhammad Suheli, Dewi Hastuti, dan Eka Dewi Nurjayanti dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Tani Jambu Air Merah Delima di Kabupaten Demak dengan studi kasus di Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak sendiri, budidaya jambu air merah delima ini cukup menjanjikan. Kegiatan menanam jambu air telah menjadi alternatif bagi para petani dalam menambah penghasilan di lahan pekarangannya. Yang sebelumnya jambu air hanya berfungsi sebagai tanaman pelengkap kebun, kini jambu air pelan namun pasti telah menjadi tanaman produksi yang mampu memberikan keuntungan bagi peningkatan ekonomi keluarga. Bisa dilihat pada tabel 1. Jadi tabel 1 ini itu tentang produksi jambu air menurut wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Data ini diambil pada tahun 2006 sampai 2009. Bisa dilihat ya, kalau produksi jambu air di Demak ini memiliki urutan pertama sebagai kabupaten yang memproduksi jambu air. Jadi banyak konsumen yang menyukai produk-produk jambu air, terutama jambu air merah delima yang ada di Kabupaten Demak. Mengapa? Karena jambu air di daerah ini tuh memiliki kualitas yang lebih bagus serta rasa yang khas dibandingkan jambu air yang dari kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Lanjut ya. Untuk metode pengambilan sampel responden sendiri ini menggunakan purposive sampling. Untuk petani yang diambil sebagai responden ini adalah petani jambu air yang memiliki pohon jambu air merah delima yang berumur 3 tahun ke atas. Perlu diingat, pohon jambu air yang bisa diproduksi adalah pohon jambu yang berumur 3 tahun ke atas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu meliputi yang pertama ada biaya dengan rumus TC sama dengan FC ditambah VC. TC yakni biaya total, FC adalah biaya tetap total, dan VC adalah biaya variabel total. Yang kedua adalah penerimaan dengan rumus TR sama dengan Y dikali PY. TR adalah total penerimaan, Y adalah produksi yang diperoleh dalam usaha tani, PY adalah harga dari Y. Selanjutnya adalah pendapatan dengan rumus PD sama dengan TR dikurangi TC. PD adalah pendapatan usaha tani, TR adalah total penerimaan, dan TC adalah total biaya. Yang selanjutnya adalah analisis break-even point atau BEP. Untuk BEP ini ada 2. Yang pertama adalah BEP dalam kurung HI, yang artinya BEP produksi, menggunakan rumus A dibagi buka kurung P dikurangi B tutup kurung. BEP yang kedua adalah BEP dalam kurung RP atau BEP harga, menggunakan rumus A dibagi 1 dikurangi B per P. Untuk keterangannya sendiri, A ini adalah biaya tetap, P adalah harga per unit, I adalah jumlah produksi, dan P adalah biaya variabel per unit.
Metode analisis yang selanjutnya adalah return cost ratio atau R/C ratio. R/C ratio ini rumusnya adalah R buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T kecil dibagi C buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T kecil dengan keterangan R/C adalah return cost ratio, I adalah tingkat bunga yang berlaku, T adalah jangka waktu usaha tani. Jadi R/C ratio ini itu memiliki beberapa kriteria hasil. Yang pertama, apabila R/C lebih dari 1, artinya adalah feasible. Yang kedua, apabila R/C kurang dari 1, maka artinya tidak feasible. Dan untuk apabila R/C sama dengan 1, maka artinya berada dalam keadaan PEB. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk di hasil dan pembahasan. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai alasan petani membudidayakan jambu air merah delima. Tadi kan di penelitiannya menggunakan studi kasus Kelurahan Betokan. Nah, sebenarnya daerah Betokan ini itu memang memiliki daerah yang cocok untuk penanaman jambu air merah delima karena memiliki beberapa keadaan geografis yang sangat mendukung, mulai dari keadaan iklim curah hujannya mencapai 654 mm dan ada hujan sebanyak 25 hari dengan periode bulan kering sekitar lebih dari 4 bulan. Jenis tanah sedang atau lempung dengan ketinggian dari permukaan laut adalah 4-7 meter. Kemiringan tanah sekitar 0-2%. Kelurahan Betokan ini juga dikelilingi oleh 2 sungai besar. Di sebelah utara adalah sungai yang berbatasan dengan Desa Tempuran, dan yang di sebelah barat adalah sungai yang berbatasan dengan Kelurahan Singorjo. Untuk intensitas cahaya di lokasi penelitian ini sekitar 60-90% dan temperatur udara sekitar 20-29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70%. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel 2. Jadi pada tabel 2 ini adalah tentang distribusi petani berdasarkan alasan melakukan usaha tani jambu air merah delima. Bisa dilihat ya. Ini ada yang pertama adalah memperoleh pendapatan, yang mana jumlah respondennya ada 12, presentasinya 46%. Lalu usaha sampingan dengan jumlah responden 3 dengan persentase 12%. Lalu memanfaatkan lahan, jumlah respondennya ada 6 dengan presentasi 23%. Lalu ada menambah pengetahuan dengan jumlah respondennya 5 dan presentasinya 19. Nah, berdasarkan hasil wawancara dari masing-masing responden tersebut dan berdasarkan hasil keadaan geografis, Kelurahan Betokan ini termasuk wilayah yang memenuhi syarat-syarat atau SOP yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Demak. Lanjut pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini adalah pembahasan yang inti ya, yaitu mengenai analisis biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani jambu air merah delima. Yang pertama, kita akan menganalisis mengenai biaya tetap. Bisa dilihat pada tabel 3, ini yang akan kita analisis dahulu, yaitu biaya tetap usaha tani jambu air merah delima di Kelurahan Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa biaya tetap terdiri dari pajak tanah dan penyusutan alat. Biaya yang terbesar adalah biaya pajak tanah
yaitu sebesar 30.000 atau 54%. Sedangkan untuk penyusutan alat yaitu sebesar 25.941 atau 46%. Untuk penyusutan sendiri ini itu terdiri dari penyusutan pompa air, tangki semprot, cangkul, gergaji, gunting potong, sabit, dan power sprayer. Nah, untuk pajak tanah ini dihitung selama satu musim ya, satu musim produksi, yaitu panen terakhir pada tahun 2012. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai tabel keempat. Nah, tabel keempat ini adalah biaya tetap usaha tani Jambu Air Merah Delima dengan memakai biaya sewa lahan di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Bisa dilihat pada tabel 4 ini dia menunjukkan bahwa jumlah biaya sewa lahan per musim lebih besar dibandingkan dengan biaya pajak tanah per musim, yaitu sebesar 905.620 atau 97%. Sedangkan untuk biaya penyusutan alatnya ini sebesar 25.000 atau 3%. Dengan biaya tetapnya sebesar 931.561. Untuk sewa lahan di Kelurahan Betokan ini per tahunnya adalah sebesar 8 juta ya untuk ukuran 6.000 meter persegi. Sedangkan sewa lahan yang dihitung di sini itu selama satu musim panen yang diasumsikan selama 6 bulan. Mengapa demikian? Karena musim buah Jambu Air Merah Delima yang ada di Kelurahan Betokan ini berbuah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Seperti itu. Lanjut, yang berikutnya kita akan membahas tentang biaya variabel. Apa sih biaya variabel itu? Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang besar kecilnya berubah-ubah secara proporsional dengan skala proses produksi serta kuantitas output yang dihasilkan. Bisa dilihat pada tabel yang kelima. Pada tabel yang kelima ini adalah mengenai biaya variabel usaha tani Jambu Air Merah Delima per musim buah di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Terlihat ya bahwa ada beberapa unsur, yakni untuk upah tenaga kerjanya ini jumlahnya rata-rata 1.383.654 dengan presentasinya 74,20%. Untuk pupuk sendiri, ini dia menghabiskan rata-rata 415.346 dengan presentase 22,27%. Nah, untuk pupuk ini itu ada beberapa jenis, yaitu pupuk NPK, pupuk kalium atau KCl, pupuk TSP, pupuk Sprint, pupuk Champion, pupuk Gandasil, dan juga pupuk kompos. Yang selanjutnya adalah obat-obatan sendiri yang jumlah rata-ratanya sebesar 40.308 atau 2,16%. Dan yang terakhir adalah biaya sewa desa sebesar 25.385 atau 1,36%. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi biaya variabel, kita akan menganalisis mengenai biaya total. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, yaitu biaya total dan biaya variabel dalam usaha tani Jambu Air Merah Delima di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pada tabel 6 ini menunjukkan bahwa biaya tetap yang menggunakan nilai pajak tanah yaitu sebesar 56.513, sewa lahan sebesar 931.561, sedangkan
biaya tetapnya sebesar 1.864 sekian. Nah, untuk biaya totalnya ini menggunakan nilai pajak tanah, yaitu sebesar 1.921 sekian. Sedangkan untuk biaya total sewa lahan ini sebesar 2.796 sekian per musim buah. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya kita akan menganalisis mengenai total penerimaan yang ditunjukkan pada tabel ke-7 ini. Bisa dilihat tabel ke-7 ini tentang produksi dan penerimaan total usaha tani jambu air merah delima, di mana ini menunjukkan dalam satu musim buah terakhir, yaitu pada tahun 2012, produksinya mencapai 1065 kg dengan harga per kilogramnya adalah 8.231. Sedangkan penerimaannya yakni sebesar 8.766 sekian. Pada luas lahan dengan rata-rata 1.359 meter persegi dan rata-rata jumlah pohon adalah 23. Yang selanjutnya adalah analisis pendapatan yang ditunjukkan pada tabel 6 ini. Bisa dilihat yaitu mengenai pendapatan usaha jambu air merah delima. Jadi pada tabel ke-8 ini dia menunjukkan penerimaannya sebesar 8.895.462 per musim buah. Dengan penggunaan biaya total pajak tanah sebesar 1.921.206 dengan pendapatannya yaitu 6.844.809. Penerimaan yang menggunakan sewa lahan ini adalah sebesar 8.895 sekian. Biaya totalnya sebesar 2.796 sekian. Dengan pendapatannya sebesar 5.969.761 musim buah. Jadi dapat diasumsikan usaha tani jambu air yang menggunakan lahannya sendiri ini dia menunjukkan hasil yang positif karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan usaha yang dilakukan menggunakan sewa lahan. Sehingga ini dihasilkan hipotesis kedua, yakni diduga biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani jambu air merah delima di Kelurahan Betokan dalam satu musim produksi lebih kecil dari total penerimaan dan pendapatan dapat diterima. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, ini tentang kelayakan BEP dan air bersih rasio pada usaha tani jambu air merah delima. Oke, yang pertama kita akan menganalisis atau membahas tentang dari break-even point atau BEP-nya. BEP sendiri yaitu suatu hasil nilai penjualan produksi pada periode tertentu yang besarnya sama dengan biaya yang dikeluarkan dengan analisis. Rumus, yakni seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk BEP produksi rumusnya adalah A per P min B, dan untuk rumus BEP harga yaitu A per 1 min B per P. Nah, untuk mencari A dan B-nya ini sendiri dapat digunakan perhitungan analisis rumus BEP yang dikemukakan oleh Ibrahim pada tahun 1997, di mana B sama dengan sigma XV per sigma X kuadrat, di mana ini kan tadi untuk sigma XY-nya atau jumlah XY-nya ini adalah 14.823,288,000 dibagi sigma X kuadratnya ini adalah 22,0
820,708 hingga didapatkan hasil 649,55. Nah, dari perhitungan itu dapat diketahui biaya variabel per unit adalah 69,55 yang disimbolkan dengan huruf B kecil ya. Dan untuk biaya tetap saat BEP dalam usaha tani ini itu adalah sebesar 1,172,921,75 per musim panen. Mengapa bisa didapatkan demikian? Karena ini menggunakan rumus sigma rata-rata biaya variabel dikurangi B yang telah kita dapatkan tadi. Jadi sigma rata-rata biaya variabelnya ini adalah 1.864,692 dikurangi dengan 649,55 hingga didapatkan nilai A adalah 1.172,921,25, di mana perhitungan di atas menunjukkan nilai biaya tetap saat BEP sebesar 1,172,921,25 per musim panen. Lanjut, ini dari perhitungan tadi bisa dibuat tabel, yaitu pada tabel 9 ini, yaitu menunjukkan tentang nilai BEP jumlah produksi usaha tani jambu air tadi. Di tabel 9 ini menunjukkan kalau BEP jumlah produksinya sebesar 154,71 kg per musim. Produksi buahnya sebesar 1.065 kg per musim. Jadi dapat diasumsikan bahwa jumlah produksi buah dalam satu musim buah ini itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah BEP produksinya. Nilai dari BEP rupiah kan sebesar 1.261,206,64 per musim. Harga output buahnya sebesar 8.231 per kilogram. Untuk pendapatannya ini menggunakan nilai pajak tanah sebesar 6.884.809 per musim. Total pendapatan yang menggunakan nilai sewa lahan sebesar 5.969.761 per musim. Hingga ini dapat disimpulkan bahwa nilai total pendapatan usaha tani jambu air merah delima, baik yang menggunakan nilai pajak maupun menggunakan nilai sewa lahan, lebih besar nilai total pendapatannya dibandingkan dengan nilai BEP rupiah yang mencapai sebesar 1.261.206,64 per musim. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan menganalisis mengenai return cost ratio atau R/C ratio. R/C ratio ini merupakan perbandingan nisbah antara penerimaan dengan biaya secara keseluruhan. Bisa langsung dilihat pada tabel 10, yaitu mengenai nilai R/C rasio usaha tani jambu air merah delima, di mana pada tabel 10 ini menunjukkan nilai R/C rasionya sebesar 4,56. Sehingga dilihat dari analisis R/C rasio bahwa didapatkan nilai R/C rasionya itu lebih dari 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usaha tani ini layak untuk diusahakan. Dan analisis yang menggunakan sewa lahan ini sebesar 3,13, sehingga usaha tani jambu air merah delima ini tetap layak diusahakan karena nilai R/C rasionya kan tadi lebih dari 1. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai analisis kelayakan usaha tani pada jambu air merah delima, yaitu menggunakan studi kasus di Batokan di Demak. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.